Bayangkan, jika ada sebuah sistem pertanian yang bisa menghasilkan makanan selama ratusan, bahkan ribuan tahun, tanpa merusak tanahnya, tidak perlu pupuk kimia, tidak perlu teknologi mahal, tidak perlu mesin besar. Dan yang paling mengejutkan, sistem ini sudah digunakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun anehnya, di beberapa tempat, sistem ini justru pernah ditinggalkan, bahkan dilarang. Padahal ketika para ilmuwan modern mulai mempelajarinya kembali, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sistem ini mungkin adalah salah satu sistem pangan paling berkelanjutan yang pernah dibuat manusia. Lalu pertanyaannya, kenapa sistem yang begitu luar biasa ini justru hampir hilang dari dunia modern? Dan yang lebih menarik lagi, apakah sistem kuno ini sebenarnya masih bisa kita gunakan hari ini? Jika kita melihat dunia pertanian saat ini, banyak petani menghadapi masalah yang hampir sama. Harga pupuk naik setiap tahun, biaya produksi semakin mahal, tanah semakin keras, dan hasil panen kadang justru tidak stabil. Banyak petani sering mengatakan satu kalimat yang sama, tanah sekarang tidak seperti dulu. Beberapa orang tua yang sudah puluhan tahun bertani sering bercerita tentang masa lalu. Mereka mengatakan, dulu tanah terasa lebih hidup, lebih mudah diolah, tanaman lebih kuat, dan panen terasa lebih stabil. Namun sekarang, banyak lahan pertanian terasa seperti mesin yang harus terus diberi bahan bakar. Jika pupuk dihentikan, hasil panen turun. Jika pestisida dihentikan, hama langsung menyerang. Seolah-olah tanah sudah kehilangan kemampuannya untuk merawat dirinya sendiri. Padahal jika kita melihat sejarah panjang manusia, kita sudah bertani lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dan selama sebagian besar waktu itu, manusia tidak memiliki pupuk kimia, tidak ada pestisida modern, tidak ada mesin pertanian besar. Namun anehnya, beberapa peradaban kuno justru mampu menciptakan sistem pertanian yang luar biasa produktif. Sistem yang bisa memberi makan jutaan bahkan puluhan juta orang. Selama berabad-abad, tanpa merusak tanah dan tanpa menghancurkan lingkungan. Salah satu sistem paling menarik berasal dari Asia Timur. Sistem ini telah digunakan selama lebih dari 2 milenium. Dan banyak ilmuwan modern menyebutnya sebagai salah satu sistem pertanian paling berkelanjutan dalam sejarah manusia. Namun sebelum kita membahas bagaimana sistem ini bekerja, kita harus memahami satu masalah besar yang sering terjadi dalam pertanian modern. Masalah yang sering tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat besar. Masalah itu adalah kita sering lupa bahwa tanah sebenarnya adalah makhluk hidup. Ya, tanah bukan sekedar media tanam. Tanah adalah ekosistem yang sangat kompleks. Di dalam satu genggam tanah subur bisa terdapat miliaran mikroorganisme. Ada bakteri, ada jamur, ada protozoa, ada nematoda, ada cacing kecil. Dan masih banyak lagi organisme mikroskopis yang bahkan belum sepenuhnya kita pahami. Mereka semua bekerja tanpa henti. Mereka mengurai daun yang jatuh, mereka mengubah bahan organik menjadi nutrisi, mereka membantu agar tanaman menyerap mineral dari tanah. Tanpa mereka, tanaman hampir tidak mungkin tumbuh dengan baik. Namun ketika tanah terus-menerus diberi bahan kimia atau diolah terlalu sering dengan mesin berat, banyak kehidupan kecil ini mulai hilang. Tanah menjadi keras, struktur tanah rusak, dan mikroorganisme yang membantu tanaman mulai berkurang. Akibatnya, tanah kehilangan keseimbangannya. Tanaman masih bisa tumbuh, tetapi harus terus diberi input dari luar. Ada pupuk, pestisida, air, energi. Tanpa semua itu, tanaman akan kesulitan bertahan. Inilah yang sering disebut oleh para ahli sebagai ketergantungan sistem pertanian modern. Namun menariknya, ribuan tahun yang lalu, para petani kuno sudah memahami masalah ini, dan mereka menciptakan solusi yang sangat sederhana, solusi yang membuat tanah tetap subur, bahkan setelah digunakan selama ratusan tahun. Sekitar 2000 tahun yang lalu, para petani di beberapa wilayah Asia mulai menyadari sesuatu yang penting. Tanah tidak akan menjadi miskin jika nutrisi selalu kembali ke tanah. Artinya, apapun yang diambil dari tanah harus dikembalikan lagi. Tidak ada yang dibuang, tidak ada yang dianggap sampah, semua bahan organik kembali ke tanah. Serami padi, daun kering, batang tanaman, sisa sayuran. Bahkan limbah organik dari kehidupan manusia. Semua dikembalikan ke ladang. Dengan cara ini, tanah terus menerima makanan baru, dan mikroorganisme tanah terus bekerja. Seiring waktu, tanah justru menjadi semakin subur, bukan semakin rusak. Inilah prinsip dasar dari sistem pangan kuno tersebut, sebuah sistem yang dikenal sebagai siklus nutrisi tertutup. Dalam sistem ini, tidak ada yang benar-benar menjadi sampah. Semua kembali ke alam, semua kembali menjadi nutrisi. Namun yang paling menarik dari sistem ini bukan hanya prinsipnya, tetapi hasilnya. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa lahan yang dikelola dengan sistem ini tetap produktif selama lebih dari 40 generasi. Bayangkan itu, 40 generasi petani
menggunakan lahan yang sama tanpa merusak tanahnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sistem ini mampu memberi makan populasi yang sangat besar. Namun ada satu bagian dari sistem ini yang sering membuat orang modern terkejut. Karena salah satu sumber nutrisi utama dalam sistem ini adalah sesuatu yang hari ini sering kita anggap tidak layak dibicarakan. Padahal selama ribuan tahun, bahan ini justru menjadi kunci kesuburan tanah. Dan justru karena bagian inilah, sistem ini pernah dianggap tidak modern oleh beberapa orang di masa lalu. Namun sebelum kita membahas rahasia tersebut, kita harus melihat bagaimana sistem ini benar-benar bekerja di lapangan. Karena di balik kesederhanaannya, sistem ini sebenarnya sangat cerdas. Dan ketika kita memahami logikanya, kita mungkin akan mulai melihat pertanian dengan cara yang berbeda. Pada bagian sebelumnya, kita sudah melihat sesuatu yang cukup mengejutkan, bahwa ribuan tahun yang lalu, manusia sudah menemukan cara bertahan yang mampu menjaga tanah tetap subur selama berabad-abad. Sistem ini tidak bergantung pada pupuk pabrik, tidak bergantung pada teknologi modern, namun tetap mampu memberi makan populasi yang sangat besar. Dan semua itu terjadi jauh sebelum era mesin dan industri. Namun sekarang muncul pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya sistem ini bekerja? Apa yang membuatnya begitu luar biasa? Dan yang paling penting, kenapa sistem ini bisa bertahan lebih dari 2000 tahun? Untuk memahami rahasianya, kita harus melihat bagaimana para petani kuno memperlakukan tanah mereka. Hal pertama yang membedakan petani kuno dengan sistem modern adalah cara berpikir mereka tentang tanah. Bagi mereka, tanah bukan hanya tempat menanam. Tanah adalah sumber kehidupan. Mereka melihat tanah seperti sesuatu yang harus dijaga keseimbangannya. Jika tanah diberi makanan yang cukup, tanah akan memberi hasil yang melimpah. Namun jika tanah hanya diambil hasilnya, tanah akan menjadi lelah. Prinsip ini sebenarnya sangatlah sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena prinsip inilah yang menjadi dasar dari sistem pangan kuno tersebut. Para petani kuno memahami bahwa alam sebenarnya bekerja dalam siklus. Tidak ada yang benar-benar menjadi sampah di alam. Daun yang jatuh dari pohon akan membusuk, batang tanaman yang mati akan terurai, hewan yang mati akan kembali menjadi nutrisi tanah. Semua kembali ke bumi. Dan dari tanah itulah kehidupan baru muncul. Para petani kuno hanya meniru siklus alami ini. Mereka memastikan bahwa semua bahan organik kembali ke tanah. Jerami dari panen padi tidak dibakar, sisa sayuran tidak dibuang, daun-daun kering dikumpulkan, semua dikembalikan ke ladang. Lapisan bahan organik ini kemudian perlahan-lahan terurai. Dan selama proses itu, mikroorganisme tanah bekerja tanpa henti. Mereka mengubah bahan organik menjadi nutrisi yang bisa diserap tanaman. Semakin banyak bahan organik di tanah, semakin aktif kehidupan mikro di dalamnya. Dan semakin aktif kehidupan tanah, semakin subur lahan tersebut. Salah satu hasil dari proses pengurangan bahan organik adalah humus. Humus adalah komponen tanah yang sangat penting. Warnanya biasanya hitam atau coklat gelap, teksturnya lembut, dan kemampuannya menyimpan nutrisi yang sangat luar biasa. Humus bisa menahan air seperti spons. Humus bisa menyimpan mineral yang dibutuhkan tanaman. Humus juga membuat tanah menjadi gembur. Itulah sebabnya tanah hutan biasanya sangat subur. Karena selama ratusan tahun, daun-daun jatuh dan berubah menjadi humus. Para petani kuno mencoba meniru proses ini di ladang mereka. Mereka memastikan tanah selalu mendapat pasokan bahan organik. Dengan cara ini, lapisan humus di tanah terus bertambah, dan semakin banyak humus, semakin kuat tanah menahan nutrisi. Rahasia lain dari sistem pangan kuno adalah keanekaragaman tanaman. Petani kuno jarang menanam satu jenis tanaman saja. Mereka memahami bahwa setiap tanaman memiliki fungsi yang berbeda. Beberapa tanaman memperbaiki struktur tanah, beberapa tanaman menambah nitrogen, beberapa tanaman melindungi tanah dari erosi. Contohnya adalah tanaman kacang-kacangan. Tanaman ini memiliki bakteri khusus di akarnya. Bakteri tersebut mampu mengambil nitrogen dari udara, kemudian mengubahnya menjadi nutrisi bagi tanah. Dengan menanam tanaman kacang secara bergantian, petani kuno secara alami memupuk tanah mereka tanpa pupuk kimia, tanpa biaya tambahan. Selain tanaman, hewan juga memainkan peran penting dalam ekosistem ini. Banyak petani kuno memelihara hewan di sekitar lahan pertanian mereka, seperti ayam, bebek, kambing, sapi. Kotoran hewan tidak dibuang, semua dikumpulkan dan digunakan sebagai pupuk. Dengan cara ini, nutrisi dari tanaman yang dimakan hewan kembali ke tanah. Ini menciptakan siklus nutrisi yang sangat efisien. Tidak ada energi yang terbuang, tidak ada nutrisi yang hilang. Semua harus berputar di dalam sistem ini. Namun ada satu bagian dari sistem ini yang sering membuat orang modern terkejut. Karena selain sisa tanaman dan kotoran hewan, para petani kuno juga menggunakan sumber nutrisi lain. Sumber nutrisi yang berasal dari kehidupan manusia. Di masa lalu, banyak masyarakat agraris mengumpulkan limbah organik rumah tangga. Semua bahan yang bisa terurai digunakan kembali sebagai pupuk. Ini mungkin terdengar aneh bagi kita sekarang. Namun bagi masyarakat kuno,
Ini adalah hal yang sangat normal, karena mereka memahami satu hal penting, nutrisi yang keluar dari sistem harus kembali ke sistem. Jika tidak, tanah perlahan-lahan akan kehilangan kesuburannya. Menariknya, sistem ini bukan hanya teori. Sistem ini benar-benar digunakan dalam skala besar. Selama berabad-abad, beberapa wilayah di Asia mampu mempertahankan populasi yang sangat besar, bahkan sebelum revolusi industri. Para peneliti yang mempelajari sejarah pertanian sering terkejut dengan fakta ini. Bagaimana mungkin masyarakat kuno bisa memberi makan begitu banyak orang tanpa teknologi modern? Jawabannya ada pada efisiensi sistem mereka. Tidak ada nutrisi yang terbuang, tidak ada tanah yang dibiarkan mati. Semua bagian dari sistem ini bekerja sama. Antara tanah, tanaman, hewan, manusia, semua saling terhubung. Apa yang sebenarnya terjadi pada tanah kita? Dan ketika para ilmuwan mulai mempelajari tanah lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tanah yang sehat sebenarnya adalah ekosistem hidup. Ketika ekosistem itu rusak, tanah kehilangan kemampuannya untuk mendukung kehidupan tanaman secara alami. Untuk memahami bagaimana tanah bisa tetap subur dalam jangka panjang, para peneliti mulai mempelajari sistem pertanian kuno. Mereka melihat catatan sejarah, mereka mengunjungi wilayah yang masih menggunakan metode tradisional, dan mereka mulai menyadari sesuatu yang sangat menarik. Banyak sistem pertanian kuno sebenarnya sangat efisien dan berkelanjutan.
Salah satunya adalah sistem pangan yang sudah kita bahas sejak awal video ini. Sistem ini mengandalkan siklus nutrisi alami. Ketika para ilmuwan mempelajari tanah dan lahan yang dikelola dengan metode tersebut, hasilnya cukup mengejutkan. Tanah tersebut memiliki kandungan bahan organik yang sangat tinggi. Mikroorganisme tanah sangat aktif, struktur tanah lebih gembur, dan kemampuan tanah menyimpan air jauh lebih baik. Dengan kata lain, tanah tersebut masih sangat sehat. Padahal, lahan itu telah digunakan selama ratusan tahun. Penemuan ini membuat banyak orang mulai berpikir ulang tentang masa depan pertanian. Beberapa petani mulai kembali mencoba metode alami. Mereka mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia, mereka menambahkan kompos dan bahan organik ke tanah, mereka menanam tanaman penutup tanah. Mereka mencoba mengembalikan keseimbangan ekosistem tanah. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi berbagai pendekatan pertanian baru, seperti pertanian organik, pertanian regeneratif, dan sistem agroekologi. Semua pendekatan ini memiliki satu prinsip yang sama, yaitu tanah harus diperlakukan sebagai sistem yang hidup. Di beberapa tempat, petani yang kembali menggunakan metode alami mulai melihat hasil yang menarik. Pada awalnya memang tidak selalu mudah. Tanah yang sudah lama bergantung pada pupuk kimia membutuhkan waktu untuk pulih. Namun setelah beberapa tahun, tanah mulai menunjukkan perubahan. Struktur tanah menjadi lebih baik, kandungan bahan organik meningkat, kehidupan mikroorganisme kembali aktif, dan hasil panen mulai stabil. Beberapa petani bahkan melaporkan bahwa biaya produksi mereka turun secara signifikan karena mereka tidak lagi bergantung pada pupuk dan pestisida dalam jumlah yang besar. Melihat semua ini, kita mulai menyadari sesuatu yang cukup menarik. Kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, namun terkadang pengetahuan kuno juga memiliki nilai yang sangat besar. Para petani ribuan tahun yang lalu mungkin tidak memiliki laboratorium modern. Mereka tidak memiliki mikroskop, namun mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga. Mereka memiliki pengamatan yang tajam terhadap alam. Mereka belajar dari pengalaman, mereka melihat bagaimana tanah bereaksi, dan mereka mengembangkan sistem yang bekerja selaras dengan alam. Dari kisah sistem pangan kuno ini, kita bisa mengambil pelajaran penting. Yang pertama, tanah adalah fondasi dari sistem pangan kita. Jika tanah sehat, tanaman akan tumbuh dengan baik. Jika tanah rusak, pertanian akan menghadapi banyak masalah. Lalu kesalahan yang kedua, alam sebenarnya memiliki cara sendiri untuk menjaga keseimbangan. Ketika kita bekerja sama dengan alam, sistem tersebut bisa menjadi sangat kuat. Lalu kesalahan ketiga, keberlanjutan bukanlah konsep baru. Manusia sudah mempraktikkannya selama ribuan tahun. Jadi ketika kita melihat masa depan pertanian, mungkin jawabannya bukan hanya pada teknologi baru, tetapi juga pada kebijaksanaan lama yang pernah kita lupakan. Sistem pangan berusia 2000 tahun ini menunjukkan bahwa pertanian yang berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil. Ia sudah pernah ada, ia sudah pernah berhasil, dan mungkin jika kita mau belajar kembali dari alam, kita bisa menciptakan sistem pangan yang tidak hanya memberi makan kita hari ini, tetapi juga menjaga bumi untuk generasi berikutnya. Jadi, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Menurut kamu, apakah masa depan pertanian harus sepenuhnya modern, atau justru kita perlu kembali belajar dari metode kuno yang sudah terbukti selama ribuan tahun? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jika kamu tertarik dengan topik seperti ini, tentang rahasia pertanian alami dan sistem pangan berkelanjutan, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di video berikutnya, kita akan membahas lebih banyak lagi rahasia alam yang mungkin belum banyak orang ketahui. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Urban Farming Indonesia.